Hai Mams, salam sejahtera. Jadi kemarin-kemarin tuh banyak yang nanya ke saya ya, terutama Mams-Mams yang sebentar lagi mau lahiran, sudah deket-deket sama HPL. Dok, saya sudah hamil besar, kira-kira wajib gak sih untuk jalan pagi? Ya, jalan kaki di pagi hari, atau mungkin di sore hari ya, sama aja sih. Sebenarnya kalau dibilang wajib, itu nggak wajib-wajib banget. Ya, balik lagi ini sebenarnya adalah anjuran atau saran yang mana jika dilakukan jauh lebih bagus daripada tidak dilakukan. Tapi kita tidak bisa pukul rata semua. Meskipun jalan kaki ini kan sebenarnya sifatnya adalah aktivitas ringan berupa olahraga yang aman bisa dilakukan sewaktu hamil, ya. Tapi tidak semuanya bisa melakukan ini. Contohnya jika kehamilan kalian ada pernah masalah, ya. Mungkin waktu hamil pernah mengalami perdarahan, flek. Kemudian waktu hamil dibilang dokternya, oh hari-harinya nutupi jalan lahir. Ini jalan-jalan biasanya agak rentan untuk dilakukan karena bisa memicu terjadinya perdarahan. Kemudian ketika mungkin kondisi kehamilannya lemah, kandungan lemah, waktu hamil-hamil sebelumnya pernah mengalami keguguran. Jangankan untuk jalan kaki ya, olahraga pagi di jalan-jalan gitu. Kalau kondisi seperti itu tadi yang saya sebutkan, Mams nggak boleh banyak aktivitas. Jangankan jalan kaki, untuk beranjak dari tempat tidur terlalu sering berdiri atau ya jalan di sekitar rumah aja itu sangat tidak dianjurkan. Karena memang kehamilannya khusus ya, ada yang seperti itu. Jadi waktu hamil benar-benar harus bed rest terus ya, sampai benar-benar mengurangi sekali aktivitasnya. Tapi kalau untuk moms yang kehamilannya sehat-sehat aja, tidak ada keluhan, jalan-jalan ini banyak sekali manfaatnya untuk kehamilan. Salah satunya ketika moms sudah hamil besar, bisa membantu persalinan. Kita akan bahas ya manfaatnya apa aja. Jadi misal ini dilakukan rutin ya. Sebenarnya kalau jalan pagi ini ya nggak harus jalan pagi sih ya, tapi jalan sore juga gak ada masalah, seadanya waktu aja. Kalau pagi kan ya kita sekalian ya cari sinar matahari pagi, itu ya bagus untuk kesehatan. Itu sumber vitamin D gratis ya, yang mana ibu juga perlukan nih sewaktu hamil, terutama di trimester kedua dan trimester ketiga. Itu kan tubuh mams memerlukan banyak sekali asupan kalsium ya untuk pembentukan tulang bayi. Nah, vitamin D dari matahari itu bagus. Makanya ya boleh lebih bagus sih dilakukan di pagi hari. Mungkin ya jam 8, jam 9 atau di atas jam 9 juga nggak apa-apa karena di situ vitamin D-nya lumayan bagus ya. Atau kalau misalkan pagi nggak bisa ya sore hari pun juga nggak apa-apa. Ya balik lagi sebenarnya jalan kaki ini sifatnya sebagai olahraga. Kalau dilakukan di trimester pertama, sebenarnya kalau trimester pertama kan kehamilan mams sudah masih awal-awal ya, artinya biasanya pada kondisi ini masih menyesuaikan tubuhnya. Ada yang sering pegel-pegel, kemudian ada yang sering mual-mual, sampai muntah-muntah. Kalau trimester pertama sebenarnya tidak wajib banget ya, karena tubuh biasanya masih menyesuaikan dengan kondisi kehamilannya. Kalau jalan malah tambah nggak enak badannya ya. Kemudian ketika beranjak di trimester kedua, kehamilan sudah mulai nyaman ya, sudah biasa dengan ukuran perut yang sudah agak gede ya, kemudian mual-mual sudah berkurang. Jalan-jalan ini justru memberikan banyak sekali manfaat, salah satunya mencegah terjadinya hipertensi atau mungkin kondisi kenaikan gula darah, tekanan darah tinggi yang terjadi sewaktu hamil. Karena balik lagi olahraga itu kan dia membantu meningkatkan metabolisme tubuh ya. Kemudian membuat otot kita juga berkontraksi seiring dengan kita beraktivitas jalan seperti itu, memerlukan banyak energi dan dia membakar kalori. Dan juga waktu jalan itu jantung kita lebih sehat ya, karena itu jalan itu termasuk jenis olahraga kardio yang membantu menyehatkan jantung dan juga pembuluh darah. Makanya dia bisa bermanfaat untuk mencegah terjadinya hipertensi, tekanan darah tinggi sewaktu hamil, dan juga mencegah diabetes sewaktu hamil, kencing manis waktu hamil. Jadi itu manfaatnya. Kemudian karena dia sifatnya ya balik lagi olahraga yang bersifat kardio ringan, jalan kaki juga bisa membantu menyehatkan kondisi janin. Ya karena dengan olahraga seperti itu kan tidak cuma jantung mams yang sehat tuh, tapi juga pembuluh darah ini lebih lancar untuk mengalirkan darah. Nah, darah dari ibu ke janin juga lebih lancar jika mams rutin melakukan jalan pagi atau jalan sore, sebenarnya jalan aja ya, jalan kaki sewaktu hamil di trimester kedua. Nah, trimester kedua kadang-kadang kan ukuran perut sudah agak gedean.
paling sering sih ya ketika 7 bulan ke atas ya, sudah mau deket-deket nih sama trimester ketiga. Ya itu biasanya otot-otot sering sekali kram, kaku ya, karena balik lagi kenaikan berat badan sewaktu hamil yang naik cukup drastis di trimester kedua dan juga ketiga. Dan juga biasanya moms lebih banyak istirahat di rumah, otot pada tegang. Nah kalau misalkan moms rutin jalan pagi atau jalan sore ya, jalan kaki lah, itu bisa membantu merilekskan otot-otot kalian. Jadi lebih rileks, gak gampang pegel atau kram. Biasanya kan sering sekali ya mengalami kram, entah itu di tangan, di kaki. Waktu hamil tiba-tiba bangun tidur, kakinya pada kram ya, tumitnya sakit. Nah jalan kaki itu sebenarnya salah satu hal yang bisa mengurangi keluhan-keluhan tersebut. Dan pentingnya di trimester ketiga sebenarnya ya, jalan kaki ini wajib, bukan wajib sih ya, anjuran baik ya ketika dilakukan di trimester ketiga. Karena itu membantu memperbaiki posisi bayi ya, supaya posisi bayinya mapan, membantu juga mengarahkan kepala bayi ini biar supaya dia mau turun ke panggul. Kemudian membantu merilekskan dan juga menguatkan otot panggul moms. Yang mana ini otot panggul ini sangat penting di ketika kehamilan trimester ketiga, apalagi ketika kehamilan sudah dekat lahiran. Ya semakin kuat ototnya nanti pas lahiran juga semakin bagus ya, terutama lahiran normal. Jadi makanya banyak yang bilang kalau hamil gede jalan-jalan aja. Itu salah satu cara untuk moms bisa membantu otot panggul ini jadi lebih kuat. Nanti waktu lahiran jadi lebih gampang. Ini memang bukan mitos, tapi ini fakta. Karena aktivitas jalan itu kan efek gravitasi, kemudian otot pinggul moms juga ikut bergerak pada waktu itu menguatkan otot-otot itu. Boleh-boleh aja dilakukan trimester ketiga dengan syarat jika tidak ada masalah dengan kehamilannya. Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut ya soal jalan kaki, buat moms yang mungkin punya kerabat atau saudara ya atau teman yang sedang program hamil, mungkin boleh ya disarankan untuk mengkonsumsi suplemen-suplemen yang meningkatkan kesuburan. Ada banyak sih ya sebenarnya, tapi ini saya mau kenalkan buat kalian, ini adalah madu amils ya. Jadi madu amils ini adalah madu hutan murni. Kalau madu hutan murni kita tahu itu bagus ya untuk kesehatan dan juga untuk organ reproduksi wanita dan juga pria, bagus sekali untuk meningkatkan kesuburan. Madu amils ini boleh dikonsumsi ketika sedang program hamil ya. Ada madu amils untuk laki-laki dan juga ada madu amils untuk wanita. Wanita ini dia manfaatnya bisa meningkatkan kualitas sel telur, menstabilkan hormon dan juga menguatkan rahim. Dan juga untuk yang madu amils laki-laki ini membantu meningkatkan stamina pria dewasa dan juga memelihara kualitas sel sperma supaya lebih bagus. Ketika kualitas sel sperma dan sel telur bagus, tentunya proses pembuahan keberhasilannya lebih meningkat. Ya, jadi buat kalian yang punya kerabat sedang program hamil, boleh sarankan konsumsi madu amils ini. Pembeliannya nanti bisa ada di Shopee, di Tokopedia juga ada. Nanti saya sertakan aja linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Kemudian tipsnya, jalannya berapa lama dan berapa kali seminggu? Sebenarnya ini disesuaikan aja ya dengan kondisi tubuh mom. Sebenarnya idealnya adalah durasinya 150 menit per minggu. Ya silakan dibagi, mungkin kalau dibagi sehari 30 menit berarti ya 5 hari dalam seminggu itu boleh silakan jalan-jalan. Tapi ini balik lagi disesuaikan tubuh moms. Mungkin kalau awal-awal ya, lagi hamil gede, jalan aja udah ngos-ngosan, udah capek, ya jangan dipaksakan ya, 15 menit, 30 menit itu sudah cukup. Ya mungkin 3 kali seminggu aja dulu diawali seperti itu. Nanti kalau sudah terbiasa, bisa ditingkatkan intensitasnya ya. Durasinya juga boleh ditambah mungkin jadi 45 menit atau bisa dibuat 1 jam. Ya biasanya 3 kali, mungkin jadi 4 kali atau 5 kali, terserah. Anjurannya sih ya 150 menit per minggu itu sudah sangat bagus untuk bisa dilakukan ketika hamil gede, karena kita ya sudah tahu lah kalau hamil gede mau gerak aja sudah gampang ngos-ngosan ya, udah pada pegel pinggangnya, perutnya udah gede, jalan sudah kayak begini-begini ya, ya jangan dipaksakan aja. Dan juga alas kakinya, pastikan pakai alas kaki yang nyaman, jangan pakai yang keras ya, sandal templek biasanya ya atau pakai yang ada haknya, jangan juga, nanti capek kalau seperti ini. Pakai alas yang nyaman, sendal yang empuk ya, sepatu yang empuk silakan, supaya lebih aman, lebih safety dan lebih nyaman dipakai gitu ya.
Jadi intinya sebenarnya jalan kaki di saat hamil itu banyak sekali manfaatnya ya. Terutama juga, oh ya saya lupa, ketika hamil besar kadang-kadang mood swing sering terjadi, atau ya bisa terjadi di trimester kedua, trimester pertama sih. Tapi seringnya ketika mau lahiran sudah stres nih, bentar lagi mau lahiran, mikirin nanti lahiran gimana. Nah, jalan-jalan ini bisa juga merilekskan ya, membuat stres lebih calm down. Karena kita olahraga itu sebenarnya ada hormon endorfin yang naik juga, jadi lebih happy seperti itu ya. Ya, boleh aja dilakukan, bukan suatu kewajiban, tapi anjuran yang baik jika moms lakukan sewaktu hamil. Balik lagi, olahraga itu kan tidak ada buruknya selama dilakukan dengan intensitas yang cukup, disesuaikan dengan kondisi dan tidak dipaksakan. Oke ya, jadi menjawab pertanyaan kalian, intinya jalan-jalan, boleh jalan-jalan olahraga atau jalan-jalan sambil belanja juga sama aja kan, dia jalan ya. Intinya boleh-boleh dilakukan, tapi bukan kewajiban, balik lagi dilihat kondisi masing-masing. Semoga bermanfaat ya informasinya, nanti kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang lain. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.